Para pendengar renungan singkat Dehonian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya, Romo Gregorius Dedi Rusdianto SCY. Pertama-tama, marilah kita dengarkan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Saudara-saudaraku yang terkasih, arti dari kata Injil adalah kabar gembira, dan Injil Lukas sangat menekankan bahwa Allah adalah Bapa yang murah hati, dan tahun ini pun merupakan tahun kerahiman Allah. Namun kenapa Injil hari ini berbicara tentang keruntuhan kota Yerusalem dan bait Allah yang ada di dalam kota Yerusalem tersebut? Di manakah letak kabar gembira dari Injil hari ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang tidak suka membahas soal kematian atau kiamat atau akhir zaman. Apalagi orang Cina di tempat saya bertugas. Mereka paling tidak suka berbicara tentang hal-hal yang berarti atau berbau kematian. Seorang imam atau pastor jangan coba-coba pergi ke kuburan atau tempat kremasi untuk mendoakan atau memberkati arwah, dan lalu selanjutnya pada hari yang sama memimpin perayaan Ekaristi perkawinan. Umat akan sangat tersinggung dan bahkan ketakutan karena mengetahui bahwa sebelum perayaan Ekaristi perkawinan, sang pastor tersebut terlebih dahulu ke kuburan atau tempat kremasi dan mendoakan arwah sebelum memimpin perayaan Ekaristi perkawinan. Sebab sekalipun mereka sudah dibaptis dalam gereja Katolik, tetapi di alam bawah sadar mereka telah lama tertanam bahwa kuburan dan kematian adalah tanda-tanda kesialan atau keburukan nasib di masa depan. Saudara-saudariku, kembali kita bertanya, di manakah letak kabar gembira dari Injil yang kita dengar hari ini? Kita tahu bahwa umat Israel sangat bangga dengan kota Yerusalem dan bait sucinya. Yerusalem dan bait suci menjadi pusat kegiatan keagamaan orang Yahudi. Mereka kagum akan betapa megahnya bait suci. Seperti kekaguman saya dulu terhadap kota Jakarta. Ketika pertama kali saya datang ke Jakarta dari kota Udik yang bernama Yogyakarta. Sebab wow, inilah ibu kota Jakarta. Banyak mall, banyak gedung-gedung pencakar langit. Saya kagum melihat banyaknya bangunan modern di kota Jakarta. Bahkan waktu itu semakin minder karena bahasa Inggris saya masih sangat buruk. Sedangkan di Jakarta saya berjumpa banyak warga negara asing dari berbagai negara dan berbicara bahasa Inggris. Begitulah saya membayangkan rasanya takjub dan kagum terhadap bangunan megah. Sebagaimana orang Israel begitu bangga dengan kota Yerusalem dan bait Allahnya. Namun, pada tahun 70, pemerintahan Roma menghancurkan Yerusalem, dan sampai sekarang mereka tidak lagi memiliki bait Allah. Di manakah letak kabar gembiranya? Sungguh, hari ini Yesus mau mengingatkan kita tentang siapa yang menjadi pegangan hidup kita, atau kepada siapa kita gantungkan masa depan hidup kita.
Kepada kemegahan kota dan kekuatan pemerintahannya kah? Kepada harta duniawi atau kepada Yesus semata kita percayakan hari-hari hidup kita? Sungguhkah kita percaya bahwa Yesus adalah Raja, Penyelamat dunia, dan sahabat kita? Saudara-saudariku, disinilah sebenarnya letak kabar gembiranya, yakni bersama Yesus kita tidak perlu takut, karena memang Yesuslah bait Allah itu sendiri. Dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 19 dan 21, Yesus berkata, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari Aku akan mendirikannya kembali." Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dulu, bait Allah menjadi pusat keagamaan. Sekarang, Yesuslah yang seharusnya menjadi pusat kegiatan keagamaan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana membangun relasi akrab dengan Yesus? Menurut saya, dengan berdoa dan merayakan Ekaristi, dengan membaca kitab suci, doa rosario, pengakuan dosa, melayani sesama, dan terlebih dengan melakukan adorasi sakramen Maha Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai seorang imam SCY, komunitas kami selalu melakukan ibadat sore dan adorasi sakramen Maha Kudus pada petang hari jam 6:30 malam selama 40 menit. Bagaimanakah dengan Anda? Sebab saat ini di setiap kota ada adorasi abadi, yakni adorasi 24 jam di salah satu gereja Katolik yang ditunjuk keuskupan di suatu kota, termasuk di kota Makau tempat saya bertugas. Apakah kita juga menggunakan kesempatan untuk beradorasi yang terbuka selama 24 jam tersebut? Apakah yang kita lakukan ketika suatu saat kita mengalami kesulitan tidur di malam hari dan merasa cemas, gelisah, takut, bosan? Apakah kita hanya makan dan minum, merokok, menonton televisi, atau film, atau bermain game, internet? Kenapa kita tidak mencoba untuk datang dan beradorasi ketika kesulitan tidur di malam hari dan berkomunikasi dengan Yesus, berkeluh kesah mungkin menyampaikan permasalahannya, lalu mendapatkan kekuatan dari Yesus, dan sekaligus menemukan jati diri dan misi kita di dunia ini? Saudara-saudariku, ketika kita sungguh berdoa di depan Yesus, menyediakan waktu untuk Yesus, dan memintanya untuk menunjukkan apa misi hidup kita di dunia ini, Yesus akan secara perlahan-lahan menunjukkannya kepada kita. Bersama Roh Kudus, Ia akan membantu kita untuk semakin mengenal diri kita dan misi spesial atau khusus hidup kita di dunia ini. Sebab ketika kita mengetahui misi hidup kita di dunia ini, hati kita akan dipenuhi dengan semangat hidup dan rasa damai, bahagia. Kita tidak lagi terlalu takut mendengar berita kematian dan bahkan berita tentang kiamat atau akhir zaman, karena kita memang selalu bersama Yesus. Tuhan memberkati. Amin.